Pastikan dalam membuat resolusi, rencana tindakan kita harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Para pemirsa, sahabat perspektif yang saya muliakan. Di penghujung tahun 2024 ini, kita tentu sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai sebuah bangsa, telah melewati masa-masa yang penuh dengan dinamika, masa-masa yang penuh dengan riak, masa-masa yang penuh dengan kesuksesan, atau mungkin masa yang dihiasi oleh kegagalan. Selama 876 jam, 365 hari, 52 minggu, 12 bulan, 1 tahun, kita telah berdinamika, kita telah bertransformasi, kita hijrah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu ruang ke ruang yang lain, dengan berbagai dinamika, dengan dimensi yang tentu saja boleh jadi berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sahabat perspektif yang berbahagia, perjalanan waktu 1 tahun ini, di sana tentu ada dinamika, di sana tentu ada pasang surut, di sana tentu ada riak-riak, di sana ada kebahagiaan, tapi juga mungkin ada kekecewaan. Oleh karena itu, memasuki tahun 2025, di sebuah bangsa yang kita kenal Babilonia baru, sebuah bangsa yang telah mempraktekkan dan melaksanakan yang namanya resolusi tahun baru. Bangsa ini tepatnya ada di Republik Irak. 4.000 tahun silam, praktek bangsa ini itu membuat resolusi tahun baru. Babilonia baru ini terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mendeklar dan mempraktekkan yang namanya resolusi tahun baru. Bahkan dalam referensi peradaban, kita tahu bahwa bangsa Babilonia ini adalah bangsa pertama yang juga merayakan dan memperingati tahun baru. Meskipun dalam prakteknya, kita tahu bahwa tahun baru yang mereka laksanakan itu dilaksanakan pada bulan Maret, bukan pada bulan Januari. Mengapa mereka melakukannya di bulan Maret? Itu karena kebiasaan mereka, budaya mereka itu melakukan penanaman dalam bercocok tanam. Dan setelah itu, mereka merayakannya, mereka kemudian memperingatinya sehingga menjadi peringatan tahun baru. Namun demikian dalam prakteknya, sahabat perspektif, ketika di zaman Romawi kuno, Julius Caesar itu justru sebagai kaisar yang reformis, memindahkan peringatan atau memperingati tahun baru, merayakan tahun baru, itu dipindahkan pada bulan Januari. Inilah yang sesungguhnya menjadi ritual tahunan
menjadi kebiasaan, habit bagi sebagian bangsa dalam merayakan tahun baru, menyambut 1 Januari di tahun yang berjalan. Sahabat perspektif yang berbahagia, tentu ada yang bertanya, apa sesungguhnya yang kita maksudkan dengan resolusi tahun baru? Dalam prolog saya sudah menyampaikan tadi bahwa praktek resolusi tahun baru adalah praktek sebuah komunitas pada sebuah bangsa di Babilonia, yang tujuannya sesungguhnya adalah pada satu ruang lingkup yang lebih besar. Namun dalam perkembangannya, resolusi tahun baru ini bersifat personality, bersifat personal, bersifat individu. Karena sesungguhnya resolusi yang kita pahami dalam dunia modern ini adalah komitmen pribadi. Komitmen terhadap melakukan perubahan. Komitmen dalam pencapaian target tertentu untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang bernilai, bermanfaat. Sahabat perspektif yang berbahagia, pada setiap bangsa atau negara tentu praktek resolusi tahun baru ini tidak kemudian konstan, tapi ada dinamika di sana. Kita tahu Amerika Serikat adalah sebuah negara yang dalam praktek masyarakatnya itu sekitar 45-50% itu terbiasa dan menjadi budaya mereka untuk membuat resolusi tahun baru. Untuk apa mereka melakukan itu? Ada riset yang menunjukkan kepada kita semua bahwa sebenarnya efek awal tahun baru itu akan melahirkan 10 kali lebih besar peluang untuk merubah perilaku. 10 kali lebih besar untuk merubah mindset seseorang dibanding dengan orang atau komunitas yang sama sekali atau tidak pernah membuat resolusi tahun baru. Sahabat perspektif yang berbahagia, resolusi tahun baru itu senantiasa beresonansi dengan fresh start effect, efek awal tahun baru. Efek awal tahun baru ini sesungguhnya itu memiliki motivasi yang tinggi, yang kemudian itu sifatnya aspirasional. Lalu untuk apa sesungguhnya bagi kita manusia, bagi komunitas, bagi pribadi, itu membutuhkan resolusi tahun baru? Resolusi tahun baru itu sebenarnya berfungsi sebagai medium, berfungsi sebagai alat bantu atau tools agar kita senantiasa melakukan perbaikan diri, agar kita senantiasa memiliki target pencapaian prestasi secara maksimal, agar kemudian juga apa yang kita cita-citakan, apa yang kemudian kita imajinasikan, itu memiliki arah dan fokus agar kemudian itu bisa lebih jelas pencapaiannya. Sahabat perspektif yang berbahagia, kira-kira apa manfaatnya kita mesti memiliki atau membuat resolusi tahun baru? Setidaknya menurut saya ada 4 hal dalam perspektif saya bisa kita jadikan referensi. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan fokus diri. Kita tahu bersama bahwa ketika kita memiliki target,
ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita punya hasrat, kita punya harapan dan imajinasi, maka secara implisit kita pasti memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapainya. Dan pada saat kita memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapainya, maka fokus pasti juga akan mengalami peningkatan. Ibarat fokus itu ada 5, pergerakannya dari fokus 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kira-kira yang pertama. Terus yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Bagi orang yang memiliki target, bagi orang yang memiliki tujuan hidup, dan dia melaksanakan aktivitas berikhtiar sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan targetnya, dan itu menjadi habit, menjadi kultur, menjadi budaya, maka dengan sendirinya self-confidence, kepercayaan diri akan muncul. Dan ketika kepercayaan diri itu akan muncul, maka bisa kita bayangkan potensi keberhasilannya juga bisa kita maksimalkan. Mengapa? Karena kita sudah punya motivasi, kita sudah fokus, akan melahirkan kepercayaan diri. Lalu, manfaat yang lain adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Tentu sederhana, simple. Apa hubungannya resolusi tahun baru dengan kesehatan mental dan fisik? Sama perspektif, ketika alam bawah sadar kita, ketika pikiran kita, di dalamnya ada motivasi, kita fokus, dan ada dorongan kepercayaan diri yang tinggi, itu akan mendorong lahirnya, mensugesti lahirnya, menstimulus lahirnya kesehatan mental yang kita punya. Kebiasaan sehari-hari, hidup secara positif, berpikir positif, itu akan melahirkan kesehatan mental. Dan ketika bicara tentang kesehatan mental, tentu harapannya kesehatan fisik juga akan meningkat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Sama perspektif, dari awal kita bicara bagaimana kita memiliki motivasi, bagaimana kita fokus dalam mencapai target kita, lalu kita biasakan kepercayaan diri, lalu kemudian sehat mental dan fisik kita, insya Allah produktivitas itu akan lahir. Dan kalau kita bicara tentang produktivitas, di sana ada inovasi, di sana ada karya-karya besar yang akan kita lahirkan. Di sana ada produktivitas yang tentu saja melahirkan sebuah resonansi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sahabat perspektif yang berbahagia, resolusi tahun baru 2025 akan segera running. Namun sebelum running, saya ingin membagi perspektif saya bagaimana kita membuat resolusi tahun baru. Yang pertama adalah tentu diawali dengan melakukan refleksi tahun sebelumnya. Refleksi tahun sebelumnya adalah bahan, data, diri kita, karena selama setahun kita tentu mengalami yang namanya titik kesuksesan. Kita juga mungkin mengalami titik kegagalan. Di sana ada rasa bahagia, di sana ada rasa kecewa. Berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, atau tahun, kita selalu ditantang. Di sana ada challenge. Ada perpindahan ruang ke ruang lain, di mana kita bisa mengeksplorasi diri, di mana kita melakukan aktualisasi diri.
Dari sinilah kemudian kita bisa menambah dan menancapkan resolusi tahun 2025. Yang kedua adalah resolusi itu tetap harus realistis dan harus spesifik. Analisa diri, evaluasi diri, refleksi diri selama setahun itu akan memunculkan yang namanya target. Target yang harus tetap realistis. Jangan kegagalan di tahun ini, kemudian kita tidak coba di tahun berikutnya. Atau titik kesuksesan yang kita sudah raih, kita sudah berpuas diri. Mari yang kedua, tetap harus realistis. Apa yang menjadi titik-titik cita-cita kita? Apa yang menjadi titik target dan tujuan kita? Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita membingkai imajinasi kita di tahun berikutnya. Sahabat perspektif yang berbahagia, yang ketiga adalah buat rencana tindakan atau biasa kita istilahkan action plan yang jelas. Rencana tindakan itu akan menentukan dengan sangat kita fokus pada apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita tidak punya rencana tindakan, maka tentu kita akan mengalami yang namanya disorientasi. Supaya kita punya orientasi yang jelas, betul-betul pastikan dalam membuat resolusi, rencana tindakan kita harus jelas, tapi juga spesifik. Spesifik itu diartikan induk dari rencana tindakan kita itu masih mayor. Dan ketika spesifik, maka itu sangat personal. Tentu banyak contoh, banyak example. Kita juga tentu punya experience masing-masing bagaimana kita menargetkan target-target khusus yang spesifik agar resolusi tahun baru ini kita benar-benar bisa kita ukur, benar-benar bisa kita potret apakah kita berhasil atau belum berhasil. Yang keempat adalah titik sukses dari sebuah resolusi adalah ketika kita menyadari bahwa betapa kehadiran orang lain, betapa yang namanya kolaborasi, betapa yang namanya kemitraan, atau dalam bahasa lain, betapa yang namanya intervensi dukungan dari para pihak, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari siapapun, kita tentu butuh dukungan. Titik sukses seseorang tidak pernah berbicara tunggal, selalu jamak. Di sana selalu ada intervensi, di sana selalu ada campur tangan, di sana selalu ada kolaborasi dari orang-orang yang mencintai kita. Sahabat perspektif yang berbahagia, yang kelima adalah resolusi itu juga tetap harus fokus pada target yang jelas. Kita jangan kemudian karena terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang menjadi harapan kita, terlalu banyak yang menjadi cita-cita kita, akhirnya kita tidak fokus. Resolusi yang baik menurut saya, dalam perspektif saya, tetap saja kita harus fokus jelas pada temporal waktu yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Sebuah imajinasi, sebuah harapan. Kalau tidak bisa sebulan, kita belajar dari pengalaman, mungkin pindah ke 2 bulan, mungkin pindah ke 3 bulan, atau mungkin 1 semester, atau mungkin di ujung tahun. Inilah maksudnya kita kemudian harus memiliki jiwa yang senantiasa untuk berani
untuk bertindak, berani untuk memastikan bahwa resolusi yang kita buat itu benar-benar bisa kita capai. Sahabat perspektif yang berbahagia, saya kira di penghujung tahun 2024 ini, perspektif saya sudah saya tawarkan. Tentu di antara kita ada yang berbeda experience dengan saya, ada yang tidak sama dengan perspektif saya, ada yang mungkin tidak sama dengan pikiran saya. Tetapi di balik itu sesungguhnya bahwa hari-hari yang akan datang senantiasa akan lebih baik. Hari-hari yang akan datang tentu akan membawa keberkahan bagi kita. Dan kita berharap di tahun 2025 ini, Hasnawi Haris Perspektif memberikan harapan besar agar kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada umat manusia. Sahabat perspektif yang berbahagia, demikian perspektif saya hari ini. Semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman kita, experience kita untuk menapaki kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif to be inspiring.